Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari salah satu kelompok IoT akan menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil dari progres sistem yang bernamakan Sipanik. Nah, sejauh ini kami sudah menyelesaikan rangkaian, lalu juga sudah menyelesaikan rangkaian rumah untuk implementasi sistem kami dan juga sudah mengkonfigurasikan codingannya. Nah, sebelum kita lanjut ke progresnya, izinkan mengenali dulu. Nama saya Muhammad Rizky Triawansyah. Saya Muhammad Reza Rahman. Saya Muhammad Reka Mangestu. Nah, mungkin setelah ini saya akan lanjutkan kepada penjelasan dari sistem dan juga gambaran rangkaian yang akan dibuat nanti oleh Reza. Nanti akan saya lanjutkan ke Anaskit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pertama, di mana di sini kami mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep dan juga preparation dari setiap bentuk visual yang dibutuhkan oleh sistem kami. Contohnya adalah dashboard yang memang nanti bakal lebih banyak touch pointnya dengan para user yang memang akan menggunakan sistem Sipanik ini. Nah, di sini kami sudah menyiapkan dokumentasi di dashboard yang dimana kita mencoba untuk menggunakan Blink. Nah, di sini Blink itu sudah terintegrasi dengan codingan yang udah kami buat. Dimana di sini kami juga menggunakan sistem dashboard yang ada menginisiasikan mengenai suhu, kelembapan, kadar asap, status api, status kipas, servo, dan juga alarm. Juga terakhir ada terminal. Yang kami gambarkan itu adalah implementasi dari sistem kami kalau emang udah terimplementasi dalam bentuk suatu ruangan atau mungkin kayak ruang publik yang emang kita gunakan untuk di apartemen atau hotel. Harapannya ini dapat terintegrasi di atas atap, di mana sudah di sini. Jadi setiap kamar, setiap lorong kamar itu menggunakan sistem yang seperti box, di mana box ini terisi dengan sistem kami, di mana sistem Sipanik ini akan terdeteksi 24 jam apabila ada asap ataupun api yang terdeteksi di sini ataupun suhu gitu. Nah, di sini ada selang air yang akan terkoneksi langsung dengan sumber air yang ada di apartemen tersebut. Jadi itu kenapa sistem ini bisa dapat terlihat terbalik, karena kalau diimplementasi secara dalam bentuk kita nanti rangkaian yang dapat kita lihat secara fisik, mungkin dia airnya akan dibawa dan selangnya akan menuju ke atas, karena kami belum bisa untuk mengimplementasikan secara lebih lanjut kayak menjadi sistem yang kayak profesional banget supaya dia ini bisa langsung ditempel di atas. Tuh kurang lebih belum bisa, karena sistem selangnya ini tuh masih dalam bentuk, gimana ya Pak menjelaskannya, kayak masih dalam bentuk selang yang emang masih percobaan mahasiswa gitu, masih belum bisa diimplementasikan di pekerjaan yang emang untuk apartemen gitu. Dan di sini kita next lagi. Nah, ini adalah contoh implementasinya. Nah, di sini tadi kan kita lihat ya, kalau misalnya kalau di hotel tuh kita udah membuat sistem yang emang udah profesional banget dan emang bisa diimplementasiin di hotel-hotel. Nah, cuman karena di sini kita masih mencoba untuk implementasinya, jadi kurang lebih seperti ini sih Pak. Jadi kami menggunakan dua servo. Jadi dua servo ini niatnya untuk menggerakkan dan juga memberikan apa ya, kayak sinkronisasi antara selang dan juga flame trackernya. Di mana sini kalau untuk sensor flame-nya dia itu akan berputar mungkin 180 derajat. Nah, di airnya ini setiap nanti flame-nya itu dia ngecek satu api, dia akan otomatis ikut juga. Dia langsung kayak nyiram air di titik yang emang flame itu ngecek ada api di situ. Nah, jadi kurang lebih ini kami dapatkan referensinya di salah satu video yang kami temukan saat kami coba untuk kayak mencari beberapa referensi, dan kurang lebih emang cukup efektif karena untuk implementasi lumayan gampang dan juga kita sudah bisa menggunakan selang karena kami ada beberapa sisa perangkat selang untuk embedded kemarin, jadi kami bisa menggunakannya kembali. Nah, kurang lebih begitu sih Kak untuk sistem yang akan kami implementasikan tuh gambarannya. Dan mungkin setelahnya saya akan mencoba untuk menjelaskan perangkat-perangkat apa aja yang kami gunakan di sini. Oke, jadi di sini kita menggunakan kipas sebagai salah satu perangkatnya, lalu lanjutkan juga kita ada servo untuk pembagian selang dan juga flame-nya. Lalu di sini ada Arduino Uno, ada dua karena kita menggunakan power yang lumayan banyak ya. Lalu juga di sini ada ASP, sudah pasti untuk menggunakan WiFi-nya ke Blink. Lalu juga kita ada DHT11 untuk mendeteksi suhunya, lalu juga ada pendeteksi asap. Nah, di sini juga kita menggunakan buzzer supaya nanti ada output suara yang dikeluarkan dari sistemnya. Lalu terakhir kita ada menggunakan relay untuk mengatur servonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu untuk menjelaskan codingan dari Arduino-nya. Nah, untuk pertama ini ada include DHT-H dan include servo H. Dan sini juga ada define DHT pin D2, define DHT type
DHT11, define flame pin D1, define MQ2 pin A0, define relay pin D3, dan define buzzer pin D5, define servo pin D7, dan define active flow true. Nah, untuk DHTH ini untuk library untuk sensor suhu DHT 11-nya, terus ini ada servo ini untuk mengontrol servo motor. Di sini untuk DHT ini memakai pin D2, ini DHT type-nya DHT11, untuk flame-nya itu menggunakan pin D1, MQ2-nya menggunakan pin A0, relay-nya menggunakan pin D3, buzzer yang menggunakan pin D5, servo-nya menggunakan pin D7, dan di sini untuk define active flow true ini untuk di relay-nya. Jadi untuk low dia bakal aktif, dan untuk high dia bakal off atau mati. Dan di sini ada DHT pin, DHT type, servo motor, integer tengah, kanan, dan kiri. Dan di sini untuk membuat DHT, objek DHT dan servo. Dan untuk integer tengah ini, untuk posisi tengahnya itu 90 derajat, untuk posisi batas ke kanannya 100, dan untuk batas ke kirinya itu 80 derajat. Dan di sini ada exit long sampai ke cons unsigned long servo internal 40. Di sini untuk previous buzzer milis 0 ini, untuk waktu terakhir buzzer berubah state. Untuk buzzer state false ini untuk status on atau off buzzer. Dan untuk ini buzzer bakal berbunyi dengan interval 300 milisecond. Bunyinya akan beep, beep, beep seperti itu. Dan di sini ada untuk servo integer pos 90, ini untuk posisi servo saat ini, dan arahnya ini satu ini ke kanan dan -1 untuk ke kiri. Dan untuk previous servo milisnya ini 40 milisecond, jadi gerakannya smooth dengan 40 milisecond. Dan di sini ada void setup, serial begin bakal muncul di serial monitornya dengan 115/200 debuggingnya ini. Nanti ada DHT beginnya buat DHT 11-nya. Di sini untuk pin mode, flame pin input, MQ2 pin input, relay pin output, dan buzzernya sebagai output. Dan di sini if active low digital write relay pin high. Jadi ketika karena aktif low ini sama dengan true, jadi relay off ketika high. Dan di sini relay-nya low, dan jika digital write relay pin low dan buzzer mati. Dan di sini ada servo motor attach, servo pin, servo motor right tengah untuk menggerakkan servonya. Dan di sini ada serial print, sistem deteksi suhu, api, dan gas ini bakal muncul di serial monitornya. Di sini ada void loop, float suhu, DHT, read temperature ini untuk membaca suhu di dalam temperatur atau Celsius. Dan ini untuk flame, untuk membaca satu sensor api, low itu ada api, dan high itu tidak ada api. Dan di sini untuk membaca nilai analog dari MQ2-nya, jadi semakin tinggi angkanya bakal semakin tinggi asapnya atau gasnya. Ini untuk menyimpan waktu saat ini. Dan di sini ada if isnan suhu, serial pin, sensor suhu error, delay 2000 return. Jadi jika pembacaan suhu gagal, tidak ada angkanya, dia bakal skip iterasi loop ini. Dan di sini ada logika flame dikontrol oleh suhu. Jadi jika
suhu di bawah samaan 30, flame height ini, jadi sensor flame-nya akan menganggap tidak ada api. Dari sini ada bool flame detected, flame value sama dengan low dan suhu lebih dari 30. Ini flame akan aktif jika suhunya di atas 30 derajat. Dan di sini untuk asap detected ini, asap terdeteksi jika nilai MQ2-nya di atas 800. Dan untuk suhu panas ini, suhu bakal aktif di antara suhu antara 28 dan suhu panas ini suhu di antara untuk peringatan dini, jadi suhu di antara 28 sampai di bawah 30 derajat. Jadi untuk peringatan juga untuk suhu sangat tinggi untuk di atas 30 derajat. Dan di sini untuk if flame detected, asap detected dan suhu sangat tinggi, jadi buat fungsi dari ini sampai digital red buzzer state false ini, jadi jika ada bahaya, api, atau asap atau suhu sangat tinggi, buzzer bakal berbunyi yang sebelumnya tadi 300 milisecond. Di sini buzzer pin, buzzer, dan tidak menggunakan delay. Jadi jika aman, buzzer akan off. Jadi ini sesuai yang dengan ini. Jika ini sudah lebih dari ini semua, bakal ada bunyi buzzer yang 300 milisecond sebelumnya. Di sini ada if flame detected sampai fungsinya sampai delay 300 ini untuk kipas dan servo. Jadi di sini jika api terdeteksi dan suhu di atas 30 derajat, servo dan kipas bakal aktif. Dan jika aktif, nih, if servo bakal bergerak 80 sampai 100 derajat untuk sebelumnya ini bakal untuk menghidupkan air. Dia bakal bergerak setiap 40 milisecond yang tadi sebelumnya, dan bakal berhenti sejenak selama 300 milisecond. Terus ini ada as if sampai servo motor right tengah ini. Jadi jika asap terdeteksi, kipas on dan servo off. Nah, kipas on ini untuk mengeluarkan asapnya. Dan servo tidak perlu aktif. Dan di sini jika suhu sangat tinggi di atas 30 derajat, servo dan kipas bakal on. Karena untuk suhu di atas 30 derajat itu bisa terjadinya api. Jadi di sini kita langsung mengaktifkan untuk berjaga-jaga. Terus di sini ada else if suhu panas. Jika suhu di antara 28 sampai 30 derajat, panas terdeteksi. Jadi untuk semuanya off, tapi untuk bersiaga. Mode monitoring lah istilahnya. Tidak ada juga alarm buzzer yang berbunyi. Nah, di sini aman, semua normal. Jadi jika suhu dan semuanya di atas yang telah ditentukan tadi, tidak ada yang aktif, semuanya bakal normal. Terus di sini untuk serial print, di sini akan menunjukkan ke serial monitor semuanya. Jadi di sini kesimpulan cara kerjanya itu, jika aman itu suhu di bawah 28 derajat, api tidak ada, asap tidak ada, dan kipas bakal off, servo bakal netral, dan buzzer bakal off. Dan jika panas biasa atau suhu di antara 28 sampai 30 derajat dan api tidak terdeteksi, asap tidak ada, kipas bakal off,
servo bakal netral dan buzzer bakal off, tapi itu mereka bakal bersiaga. Dan jika suhu tinggi di atas 30 derajat, api tidak ada dan asap tidak ada, tapi kipas bakal tetap on dan servo bakal tetap on dan buzzer bakal tetap on, karena untuk suhu yang lebih dari 30 derajat bisa terjadinya kebakaran atau ada api. Dan jika terjadinya ada api dan suhu di atas 30 derajat, semuanya juga bakal on untuk kipas, servo, dan buzzer. Dan jika ada asap, kipas bakal on, untuk servo bakal netral, dan buzzer akan aktif. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi pada rangkaiannya, yang dimana sudah saya jalankan. Ini suhunya di atas 30 itu bakal kipas dan servonya bakal hidup. Di sini saya menggunakan MQ2 itu, di sini kan ada A0 dan D0. Saya masukkan ke A0 supaya dia bisa kita kasih matematikanya itu di atas 800. Itu MQ2 itu untuk pendeteksi asap pada sistem kami. Yang dimana jika suhu juga di atas 30, maka dia akan menyalakan servo dan kipas. Dan jika flame terdeteksi, maka kipas dan servo juga akan hidup, yang dimana tulisan di sini akan ada mendeteksi kalau ada kebakaran, dan flame detect-nya itu iya. Kalau ini masih suhunya bisa dilihat di 30 sampai 90 derajat. Saya akan di bawah itu. Ini saya menggunakan sensor suhu dan saya dinginkan dulu sensor suhunya. Dan jika di bawah 28 maka jika suhunya di 28 atau di bawah 28 maka semuanya normal. Jika saya ingin menghidupkan kipas saja, seperti misalnya di ruangan hotel itu, jika ada asap maka buzzer peringatan akan muncul dan kipasnya itu akan mendorong keluar dari ruangan tersebut. Dan kipas akan menyala, yang dimana saya masukkan tadi matematikanya itu di atas 800, dan servonya tidak bergerak, tapi hanya kipas saja yang menyala. Dan misalnya suhunya terlalu tinggi dan mendeteksi kebakaran seperti ini, maka dia akan merah di kanan dan di kirinya, dan servo akan menyala, dan kipas akan menyala, dan ada flame detect. Pegang di sini. Yang dimana saya akan coba liatin di sini lagi untuk flame detectnya. Itu flame detect ya terus, karena di sini saya sudah ada apinya. Saya hidupin korek seperti tadi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.